Setelah sekian lama tak terdengar kabarnya lagi, Indonesia kini membuktikan kembali kehebatan dalam inovasi teknologi. Lewat tangan kreativitas pihak Universitas Gadjah Mada, tercipta sebuah drone canggih yang tidak hanya mampu terbang tetapi juga lulus serangkaian uji coba yang ketat. Kabar ini semakin membanggakan karena drone tersebut kini telah menarik minat banyak pihak dan bahkan sudah mulai menerima pesanan resmi. Menariknya, drone yang dikembangkan ini bukan sekedar alat terbang biasa. Dengan kemampuan yang luar biasa serta teknologi terkini, drone buatan UGM ini dirancang untuk berbagai keperluan, mulai dari pemantauan lingkungan hingga misi militer. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang jenis drone ini, spesifikasinya, dan siapa saja sih yang sudah tertarik untuk memilikinya. Pada bulan Mei lalu, publik dikejutkan dengan hasil riset pesawat tanpa awak atau drone yang dinamai Palapa S1 dan Palapa S2. Riset ini dipimpin oleh Dr. Gesang Nugroho yang memiliki visi besar dalam teknologi drone di Indonesia. Hebatnya salah satu drone-nya, yakni Palapa S1, telah berhasil melewati berbagai uji coba dan kini mendapatkan pesanan resmi dari berbagai kementerian. Kabar ini tentu menggembirakan, mengingat proses pengujiannya sangat ketat. Bukan hanya sekedar drone bisa terbang, tetapi setiap fitur dari drone ini diuji sampai ke detail teknis yang paling kritis. Untuk memahami betapa seriusnya pengujian ini, berikut beberapa tahapan yang dilalui Palapa S1. Tes hover. Ini adalah tes untuk melihat apakah drone bisa stabil di udara tanpa bergerak. Kemampuan ini penting karena menjadi dasar bagi semua manuver lainnya. Karena bila drone nggak bisa stabil saat diam di udara, sulit buat dikendalikan. Tes PID tuning. Tes ini menguji sistem kontrol drone untuk memastikan motor drone bekerja sesuai perintah. Jika pengaturan tuningnya pas, drone akan lebih responsif dan tentunya stabil. Tes lepas landas dan mendarat otomatis. Bayangkan, drone bisa lepas landas dan mendarat tanpa perlu dikendalikan secara manual. Fitur ini penting buat misi-misi yang membutuhkan presisi atau dilakukan di area berbahaya. Selain itu ada juga tes jangkauan, komunikasi, ketahanan, dan lain-lain. Jadi bukan hanya sekedar bisa terbang, tetapi semua data spesifikasinya harus akurat. Jangan sampai saat diterpa angin kencang sedikit saja drone sudah goyah. Sekarang kita bahas soal spesifikasi. Palapa S1 memiliki dimensi bentang sayap sekitar 3,3 meter dan panjang badan 2 meter. Berat maksimumnya saat lepas landas sekitar 2 kg dan mampu membawa muatan hingga 1,5 kg. Drone ini menggunakan material serat karbon yang terkenal ringan tapi kuat, bahkan lebih kuat dari baja. Untuk durabilitas, drone ini mampu terbang hingga 6 jam non-stop dengan kecepatan jelajah 80 km per jam dan maksimalnya bisa mencapai 120 km per jam. Drone Palapa S1 juga bisa melakukan pemetaan hingga 3.500 hektar dalam satu kali terbang. Spesifikasi ini jelas bukan main-main. Drone Palapa S1 dirancang untuk berbagai keperluan, mulai dari pemetaan hingga pemantauan kebakaran hutan, bahkan aplikasi militer. Salah satu pemesannya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan menggunakannya untuk mendeteksi kebakaran hutan dan memetakan titik api di lahan gambut.
Untuk harganya, menurut Dr. Gesang, biaya produksi drone ini sekitar 300 juta per unit. Dan drone ini akan dijual dengan harga sekitar 600 juta rupiah hingga 900 juta rupiah per unit tergantung spesifikasi yang dipesan. Saat ini drone masih diproduksi di fasilitas riset UGM dengan skala kecil, sekitar 7 hingga 10 unit per 3 bulan. Lalu bagaimana dengan Palapa S2? Meski informasi tentang drone ini masih terbatas karena masih dalam tahap riset, Palapa S2 jelas dirancang untuk kebutuhan militer. Drone ini sudah mampu terbang hingga 10 jam non-stop dan terus dikembangkan untuk bisa terbang selama 12 jam non-stop. Berbeda dengan Palapa S1 yang masih menggunakan telemetri internet, Palapa S2 sudah dilengkapi telemetri satelit. Artinya drone ini bisa terbang dan dikendalikan hingga jarak 500 km tanpa kehilangan kendali atau sinyal gambar. Yang lebih mengesankan, Palapa S2 juga dirancang untuk membawa muatan berat seperti hulu ledak sebesar 5 kg. Cukup untuk menghancurkan kendaraan lapis baja ringan. Dalam pengembangannya, drone ini bisa menjadi aset strategis untuk keperluan militer Indonesia. Menariknya, kemampuan daya jelajah drone Palapa S1 dan S2 terus meningkat. Tahun 2023, daya jelajah drone ini masih sekitar 300 km. Namun kini telah meningkat menjadi 500 km. Jika Palapa S2 terus dikembangkan, dalam waktu dekat drone ini akan mampu membawa hulu ledak 6,5 kg yang memungkinkan pengangkutan rudal anti-tank seperti MAMC, yakni rudal mikro cerdas ringan yang dikembangkan oleh Roketsan, produksi industri senjata Turki dan pernah digunakan di perang Ukraina-Rusia saat ini. Dengan inovasi ini, Indonesia jelas memiliki peluang besar dalam teknologi drone. Dukungan pemerintah dan pengembangan yang berkelanjutan bisa membuat drone buatan anak bangsa ini tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga pasti di kancah internasional.